Istilah bisnis intelijen atau sering disebut BI pertama kali didengungkan pada tahun 1958 oleh seorang peneliti dari IBM yang bernama Hans Peter Lund. Beliau mendefinisikan istilah intelijen sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya Nirwana Hendrastuti dalam video pembelajaran Bisnis Intelijen. Sebelum memasuki video pembelajaran mengenai bisnis intelijen, saya akan menyampaikan beberapa materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Materi yang pertama yaitu evolusi bisnis intelijen, faktor perubahan lingkungan bisnis, kemudian yang ketiga, arsitektur bisnis intelijen, kemudian yang terakhir yaitu manfaat bisnis intelijen pada organisasi bisnis. Adapun tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan evolusi bisnis intelijen, kemudian mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan pada bisnis intelijen, kemudian yang ketiga diharapkan mampu menjelaskan arsitektur dari bisnis intelijen, kemudian yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menjelaskan apa saja manfaat bisnis intelijen pada organisasi bisnis. Sebelum kita memasuki materi yang pertama yaitu evolusi pada bisnis intelijen, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu definisi dari intelijen dan juga bisnis intelijen. Istilah bisnis intelijen atau sering disebut BI pertama kali didengungkan pada tahun 1958 oleh seorang peneliti dari IBM yang bernama Hans Peter Lund. Beliau mendefinisikan istilah intelijen sebagai kemampuan dalam mengerti dan memahami suatu hubungan timbal balik antara fakta-fakta yang disajikan sedemikian rupa menjadi suatu landasan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Sedangkan menurut Turban dan kawan-kawan pada tahun 2007 mendefinisikan bisnis intelijen merupakan kerangka kerja konseptual untuk mendukung keputusan bisnis dengan cara menggabungkan arsitektur, basis data atau data warehouse, kemudian tools analisis dan juga aplikasi. Tahapan evolusi bisnis intelijen, sebenarnya bisnis intelijen baru saja diciptakan pada tahun 1990-an karena pada tahun 1970 masih berupa manajemen information system atau MIS. Kemudian pada tahun 1980-an barulah namanya disebut Executive Information System atau EIS. Nah, pada tahun 2000-an barulah artificial intelligence dan juga data mining atau data warehouse itu digunakan atau diterapkan. Oke, selanjutnya faktor-faktor perubahan lingkungan bisnis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan bisnis. Salah satunya yaitu globalisasi dan juga dari sisi pelanggan. Kenapa sih globalisasi itu merupakan salah satu faktor penyebab perubahan lingkungan bisnis? Globalisasi merupakan salah satu faktor penyebab perubahan lingkungan pada bisnis dan organisasi. Kenapa? Karena dengan adanya globalisasi kita tidak terpaku pada jarak dan juga waktu, sehingga hampir tidak ada batas yang membedakan antar negara. Jadi ya kita bisa mengakses informasi itu kapan saja dan di mana saja. Walaupun kita sedang berada di negara yang lain atau pada waktu yang berbeda. Kemudian perubahan bisnis juga terjadi pada sisi pelanggan. Kenapa? Karena ketika informasi yang kita inginkan itu ya kita bisa dapatkan dengan cepat, itu menyebabkan ya keinginan kita untuk membanding-bandingkan produk satu dengan produk yang lain itu juga semakin banyak gitu. Jadi di sisi pengguna atau pelanggan, customer itu juga mengalami perubahan.
Contohnya, ketika kita membuka salah satu platform e-commerce yang ada. Contohnya di toko A dan toko B. Mereka sama-sama menjual barang yang sama. Tetapi di toko A memiliki kualitas yang bagus, harga yang mahal, tapi mereka melakukan pelayanan yang sangat baik, sangat ramah, fast respon. Nah, sedangkan di toko B itu mereka menjual barang yang sama dengan kualitas yang sama, harganya yang sama, tetapi mereka melakukan pelayanan yang kurang baik, begitu contohnya. Ya pasti mereka customer atau pelanggan itu memilih dari produk yang dijual oleh toko A, begitu, atau sebaliknya. Toko A melakukan pelayanan dengan baik, kualitasnya baik, tapi harganya sangat tinggi. Sedangkan toko B itu memberikan kualitas yang bagus, kemudian memang pelayanannya tidak terlalu baik seperti produk A, tapi harganya jauh di bawah toko A, kemungkinan mereka akan memilih dari toko B. Nah begitu, jadi saat ini pelanggan atau customer itu dengan mudah membanding-bandingkan produk satu yang ada di toko A atau dengan toko yang lainnya, gitu. Perubahan ini bisa dilihat dari dua aspek perspektif. Yang pertama yaitu sebagai tekanan atau pressure, bisa juga sebagai kesempatan atau opportunity. Nah, untuk perubahan lingkungan ini loh, kenapa bisa jadi dua? Kenapa bisa jadi tekanan? Kenapa bisa jadi kesempatan gitu? Iya, kenapa? Karena bisa jadi tekanan untuk organisasi atau industri itu karena apabila mereka kurang tanggap atau terlambat dalam merespon perubahan yang ada, mereka akan terancam kelangsungan bisnis mereka itu, gitu. Nah, kenapa bisa jadi kesempatan? Karena dengan adanya globalisasi dan permintaan pelanggan yang berbeda-beda, itu bisa jadi proses mereka untuk berinovasi, gitu, untuk mereka berkreativitas dan juga mendapatkan pangsa pasar yang luas karena informasi bisa diakses di mana saja dan kapan saja, gitu. Kemudian selanjutnya ada arsitektur bisnis intelijen. Pada arsitektur bisnis intelijen itu terdapat 4 komponen utama, yaitu data warehouse, bisnis analitik, kemudian ada business performance management atau BPM, kemudian yang terakhir ada user interface. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk data warehouse merupakan landasan dari setiap bisnis intelijen, baik yang berukuran sedang maupun sistem bisnis intelijen yang berukuran besar. Awalnya, data warehouse itu hanya berisi data history yang sudah terorganisasi dan diringkas sehingga pengguna dengan mudah dapat melihat dan memanfaatkannya. Tapi untuk sekarang itu data warehouse sudah menyediakan data yang lebih real time. Jadi untuk menunjang pendukung keputusan itu lebih baik gitu, karena memang data yang disediakan itu real time, terjadi saat itu juga gitu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu bisnis analitik. Bisnis analitik merupakan tools yang dapat membantu user dalam transformasi data menjadi pengetahuan. Contohnya seperti query, data mining atau text mining, statistik tools, dan juga banyak lain sebagainya. Jadi contohnya jika diterapkan pada kehidupan nyata, contohnya di swalayan, di suatu daerah begitu, pastikan ada produk yang memang banyak diminati oleh masyarakat tertentu, masyarakat daerah tertentu. Kemudian ada juga produk yang kurang diminati, begitu. Bisa dicontohkan, contohnya seperti, oh ternyata barang A pada suatu daerah itu lebih diminati oleh masyarakat, sedangkan barang D itu kurang peminatnya di daerah itu, begitu. Nah, dengan begitu ketika ingin membedakan, kita bisa menggunakan untuk bisa dilakukan klasifikasi mana sih produk yang memang banyak peminatnya dan mana produk yang memang kurang peminatnya, sehingga pada saat ingin melakukan stok barang ataupun promo itu bisa ditentukan, oh ternyata tadi produk A yang lebih banyak, oke baik, kita akan stok barang A lebih banyak karena daripada kekurangan barang A. Atau kalau kita mau memberikan promo itu, oh karena barang B itu
jarang penggunanya atau kurang peminatnya, coba kita kasih promo apakah berubah begitu. Kemudian selanjutnya itu ada Business Performance Management atau BPM. Nah, Business Performance Management atau bisa disebut juga sebagai Corporate Performance Management merupakan portofolio aplikasi dan juga metodologi dalam framework BI yang menyediakan tools bagi enterprise untuk mengelola operasinya dengan lebih baik. Untuk materi framework apa aja yang ada di Business Intelligence akan saya bahas lebih detail pada pertemuan selanjutnya. Oke, yang keempat yaitu User Interface. User Interface dapat berupa dashboard atau tools lain untuk visualisasi informasi. Dashboard merupakan sebuah tampilan komprehensif dari pengukuran performa organisasi atau disebut sebagai Key Performance Indicator. Oke, selanjutnya yaitu manfaat Business Intelligence dalam organisasi bisnis. Menurut survei oleh Thomson pada tahun 2004, manfaat Business Intelligence pada organisasi itu ada 4. Yang pertama yaitu menghasilkan laporan yang lebih cepat dan akurat sebesar 81%. Kemudian yang kedua, menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik sebesar 78%. Kemudian meningkatkan customer service sebesar 56%. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan pemasukan sebesar 49%. Nah, dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa istilah Business Intelligence itu baru muncul pada tahun 1990-an. Karena sebelumnya masih berupa Manajemen Information System atau MIS, kemudian juga Executive Information System EIS pada tahun 1980-an. Nah, yang kedua yaitu faktor utama perubahan lingkungan bisnis adalah globalisasi dan juga dari sisi pembeli atau customer. Perubahan tersebut bisa diartikan menjadi 2 aspek. Yang pertama yaitu menjadi tekanan atau pressure, ataupun malah menjadi kesempatan atau opportunity. Kemudian yang ketiga ada komponen utama pada Business Intelligence itu ada 4. Yang pertama yaitu data warehouse, kemudian yang kedua ada Business Analytics, yang ketiga Business Performance Management, kemudian yang terakhir yaitu User Interface. Nah, menurut survei Thomson pada tahun 2004, manfaat BI di dalam organisasi bisnis adalah laporan yang lebih cepat dan akurat, pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan customer service, dan juga meningkatkan pemasukan. Oke, sekian video pembelajaran pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung, the treasure of Sumatra. Lampung merupakan sebuah provinsi yang menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera. Memiliki 2 kota madya dan 13 kabupaten yang terdiri dari 234 kecamatan. Provinsi dengan luas 35.587 km persegi ini menyimpan jutaan keindahan alam yang luar biasa. Pendidikan di Provinsi Lampung juga sangat diperhatikan dan diwarnai dengan adanya Universitas Teknokrat Indonesia sebagai universitas terbaik di Lampung. Universitas Teknokrat Indonesia memiliki 3 fakultas dan 13 program studi. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer memiliki 7 program studi. S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Komputer, S1 Teknologi Informasi, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, dan D3 Sistem Informasi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan 2 program studi, S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan dengan 4 program studi,
S1 Sastra Inggris, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, dan S1 Pendidikan Olahraga. Visi dari Universitas Teknokrat Indonesia adalah menjadi universitas unggul di Indonesia pada 2030 yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya mencapai visi dan misinya, Sivitas Akademika Universitas Teknokrat Indonesia berpedoman pada nilai budaya organisasi, yaitu disiplin, bermutu, kreatif, dan inovatif. Kerjasama dengan universitas terkemuka dari dalam dan luar negeri juga dilakukan untuk mendukung visi universitas. Universitas Teknokrat Indonesia percaya jika pendidikan merupakan kunci dari kemajuan suatu bangsa. Universitas Teknokrat Indonesia terus mencetak dan mengembangkan pemimpin masa depan melalui pendidikan karakter yang berkualitas. Hal ini mendapat sambutan dan kepercayaan yang sangat baik dari masyarakat yang ditandai meningkatnya peminat calon mahasiswa dari tahun ke tahun. Di Universitas Teknokrat Indonesia, mahasiswa dan dosen didorong untuk berkreasi dan berinovasi dengan menciptakan produk-produk serta layanan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Teknokrat Indonesia juga mempersiapkan mahasiswa menghadapi era globalisasi lewat penggunaan teknologi digital. Untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas, Universitas Teknokrat Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang sangat lengkap dan canggih. Di antaranya, Smart Classroom yang berbasis digital teknologi, laboratorium, perpustakaan, studio e-learning, hotspot di seluruh area kampus, fasilitas olahraga, auditorium, dan gedung serbaguna. Prestasi internasional dan nasional, serta pengakuan terhadap proses pendidikan yang berkualitas tercermin dengan diperolehnya sertifikat akreditasi baik sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Lulusan Universitas Teknokrat Indonesia bekerja di berbagai instansi pemerintah, perusahaan nasional dan multinasional, serta mampu berwirausaha. Ayo kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia, kampusnya Sang Juara.